Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semakin hari harga diri Anies semakin terinjak-injak. Kenapa? Karena semakin banyak serikan di NKRI yang membuka suara dan membongkar kebusukan Anies maupun kebiadaban pengikut Anies Baswedan. Tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat videonya seperti apa. Ingat ya, memilih pemimpin itu nomor satu, ucapan. Kalau kita tidak bisa menjaga ucapan, berkata bohong, itu berbahaya sekali. Dari video tadi kita bisa lihat mana yang berkata bohong dan mana yang tidak banyak berkata apapun gitu, tapi real dan nyata. Rumah Tuhan aja dia buat politik kampanye, diundang Raja Salman lah, apalah gitulah. Tapi faktanya, Tuhan itu membuka semua, memperlihatkan semua pada publik. Ini loh sejatinya, ini loh kebenarannya. Berbahaya sekali bila suatu pemimpin sering berkata bohong. Itu rumah Tuhan loh, dia buat politik kampanye. Apalagi nanti kalau dia seandainya jadi presiden, rakyat akan dibohongi. Jadi yang gue heran fenomenanya adalah kalau misalnya tahun-tahun politik orang berangkat haji, oke lah, sudah biasa buat gue. Tapi yang paling aneh dan menjijikan lagi adalah kenapa semua berbondong-bondong mencari atau caper sama Raja Arab gitu. Lu mau memimpin Nusantara gitu. Ini tuh di framingnya seolah-olah siapapun yang mendapat perhatian dari Raja Arab layak dipilih oleh rakyat Indonesia untuk menjadi pemimpin atau presiden. Itu tuh konyol. Lu mau memimpin di mana? Di Arab apa di Nusantara? Gitu loh ya. Gue gak peduli siapapun itu yang kemarin gue diakuin sama ini, gue diakuin sama itu gitu ya. Ini diundang, ini gak diundang gitu. Pokoknya gue jijik semua gitu. Itulah rezim sekarang merusak martabat umat Islam. Lu ngerti gak yang lu omongin ini apa? Gue kasih contoh kalau lu gak ngerti ya. Contoh kasus merusak martabat umat Islam. Pada umumnya lo ya, jangan cuma Islam sekelompok, ini pada umumnya. Yang pertama, contoh kasus Anies Baswedan dibaptis dengan nama Yohanes. Apakah ini menurut Anda Islam banget? Terus merusak martabat Islam ini lo ya. Apakah menurut lo si cucu Nabi Bahar Smith ini yang masuk keluar penjara, apakah itu Islam banget? Melanggar hukum, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, kriminal dan lain sebagainya, apakah itu Islam banget? Gue pengen tahu, kalau si Bahar Smith ini ke Arab sana, apakah tangannya dicium-cium kayak gitu? Gue pengen tahu, dia kan cucu Nabi, ya. Apakah dia nanti disembah-sembah, dicium-cium seperti dengan segelompok orang yang berotak dangkal di Indonesia? Apa? Gue pengen tahu. Kalau ada berita seperti itu, kejadian di Arab, si Bahar Smith ke Arab sana dan dicium-cium, disembah-sembah kayak gitu, lu kasih tahu gue. Ya, kasih tahu gue. Kalau emang dia bener cucu Nabi, oke. Tapi kelakuannya harus mencerminkan bahwa dia itu representasi dari Nabi Muhammad SAW yang bawa damai ke orang-orang sekitar, ya. Jadi keberkahan bagi orang-orang sekitar, orang yang melihat dia adem, ya, gitu. Janganlah, tolonglah, jangan jadi orang yang dangkal, pemikiran sempit, otaknya cetak, ya, mohonlah. Jangan mau dibodohi, paham? Fakta sejarah yang suka bilang kadrun adalah mereka keturunan PKI. Halo, Mas Didele 576. Mas, aku mau tanya, kamu itu asli orang Indonesia atau bukan? Mas, kalau Anda asli orang Indonesia pasti tahu dong
apa yang Anda katakan dengan mengatakan hal yang seperti itu. Dan setahu kalau PKI itu artinya, ini dalam kira-kiraanku aja ya, kira-kira artinya PKI adalah Persatuan Kadrun Idiot, ada lagi satu Pengasong Khilafah Indonesia. Sama kan PKI. Nah, kamu termasuk yang mana? Halo, kamu termasuk yang mana, Mas Dedele? Oh iya, gini Mas ya, dimanapun kamu berada, jangan lupa bahwa kamu itu juga berasal dari Indonesia. Kamu lahir makan minum di Indonesia, serta negaramu maju juga karena Presiden Indonesia, yaitu Bapak Jokowi Dodo. Nah, dari sini paham kan? Paham nggak? Kalau nggak paham, sini Mas, sini Mas, kasih paham.